Halo sahabat Erinsai, bersama saya Erin Canggung. Kita akan membahas hal-hal santai seputar transformasi diri. Video ini aku peruntukkan khusus buat kamu-kamu yang merasa saat ini hidupnya belum sesuai dengan ekspektasi. Buat kamu-kamu yang merasa impiannya belum terwujud. Buat kamu-kamu yang belum menemukan pribadi atau karakter kamu atau style kamu sesuai dengan apa yang selama ini kamu impikan. Dan buat kamu-kamu yang merasa hidupnya sedang tidak baik-baik saja. Memang sih tidak semua orang seperti itu. Di dunia ini orang yang sudah bisa menjalani kehidupannya sesuai dengan harapannya, sudah mengenali diri, sudah menikmati hari-harinya, menikmati profesinya, itu aku yakin hanya segelintir orang saja. Banyak sekali orang-orang yang masih merasa belum menemukan betul kehidupan yang sesuai apa yang dibayangkannya selama ini. Karena itu, ketika kita ingin memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan sehingga kita bisa menikmati hari-hari kita, menikmati aktivitas kita, menikmati profesi kita, maka kita perlu mengenali diri kita terlebih dahulu. Banyak fase yang harus kita pahami sebelum akhirnya kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh kebahagiaan. Masa kita belum kenal sama diri? Memang mungkin secara zohir atau secara fisik kita sudah mengenali diri kita. Kita siapa, kita di mana, status kita apa. Tapi untuk jauh lebih dalam lagi, kalau hal-hal yang kita harapkan atau kehidupan kita itu masih belum sesuai dengan apa yang kita impikan, artinya kita belum mengenali diri. Orang yang mengenali diri adalah orang yang sudah merasa hari-harinya dia lalui sesuai dengan harapan dia. Makanya sebenarnya cita-cita itu bukan apa yang akan kita peroleh di masa depan, tapi apa yang kita nikmati hari ini. Saat kita mengenali diri, kita sudah menikmati hari kita dengan bahagia, itulah kesuksesan sejati. Jadi bagi kamu yang belum merasa seperti itu, artinya ada sesuatu yang perlu kita lakukan agar kita lebih mengenali diri. Dan sebelum mengenali diri, makanya dalam konsep yang aku ingin kenalkan di kelas aku adalah sebelum kita mengenali diri, maka kita harus mencari dulu nih. Maksudnya apa? Kok kita mencari diri kita sendiri sih? Nah, mungkin kita nggak paham kalau sebenarnya hari ini kita tidak sedang menjalani kehidupan yang kita inginkan. Makanya kita masih suka galau, kita masih suka resah, kita mengeluh. Itu artinya kita belum menjalani kehidupan yang sesuai kita inginkan kan? Tapi kita sedang menjalani kehidupan yang kita percayai atau kita yakini. Jadi kuncinya ketika apa yang kita yakini ini tidak membuat hidup kita memuaskan, artinya ini ada persoalan di sini. Apa yang kita percayai atau kita yakini ini menjadi hambatan mental kita sehingga kita tidak bisa menjalani kehidupan yang sesuai diri kita inginkan. Karena itu kita harus cari tuh akar masalahnya apa sih? Kepercayaan, keyakinan yang sudah selama ini kita pegang erat bertahun-tahun, tapi itu justru tidak mendukung kehidupan yang kita harapkan. Karena itu kita harus mencari akar masalahnya. Itulah fase yang aku sebut sebagai pencarian diri. Kita perlu mencari akar-akar masalah yang membuat hidup kita masih seperti ini atau stuck atau belum sesuai harapan. Ada 3 fase yang akhirnya membentuk keyakinan kita, memprogram diri kita sehingga kita hidup seperti saat ini, sehingga kita hidup tidak memuaskan. Yaitu apa saja? Yaitu fase usia 0 hingga 7 tahun, di mana saat ini kita seharusnya hidup penuh dengan keceriaan, kebahagiaan, mengekspresikan diri secara maksimal. Tapi kita dikondisikan oleh orang-orang di sekeliling kita, misal orang tua kita, tetangga kita, ataupun saudara-saudara kita yang mengkondisikan kita untuk tidak bisa berekspresi secara maksimal.
kita dibatasi, kita nggak boleh sentuh ini, kita nggak boleh sentuh itu. Secara tidak sadar hal itu langsung masuk menjadi keyakinan kita. Sehingga misal nih, kita sedang mengekspresikan diri dengan ceria, tiba-tiba kita dibilang kamu nggak pantas untuk berlaku seperti itu karena kamu bukan orang kaya, kamu nggak pantas di depan panggung, kamu nggak punya bakat di situ. Itu secara tidak langsung membatasi ekspresi kita, yang akhirnya membentuk masa depan kita menjadi orang yang penakut, orang yang membatasi diri bahwa rezeki aku memang sudah segini, nggak pantas aku mendapatkan lebih, dan lain-lain. Karena apa? Ketika usia 0 hingga 7 tahun itu, ubun-ubun kita itu ibaratnya masih terbuka lebar, sehingga apapun yang kita resap dari informasi, dari pengalaman kejadian di masa lalu, itu langsung menancap menjadi data dan keyakinan kita. Karena itu sangat rentan ketika masa lalu kita itu sering melihat orang tua kita terluka, orang kita hidup sengsara, maka itu pun akhirnya menjadi pola yang membentuk diri kita sama seperti itu. Ya, jadi karena anak kecil itu kan belum punya banyak pengalaman untuk membedakan ini baik ini buruk, semuanya diterima sebagai keyakinan. Kemudian yang kedua adalah fase usia 7 hingga usia 14 tahun, di mana di sini kita sudah mulai punya role model, punya orang yang pengen kita tiru. Makanya ketika lingkungan kita dipenuhi orang-orang yang kita tiru tapi sebenarnya karakternya tidak layak untuk ditiru, maka kita jadi seperti mereka. Apa yang kita lihat di sekitar kita, kalau orangnya karakternya buruk, akhirnya itu pun membentuk keyakinan buruk dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah fase usia 14 hingga 21 tahun, di mana saat itu kita sudah mulai punya komunitas, punya teman bergaul, punya teman lawan jenis mungkin, atau punya buku-buku yang memang kita suka baca. Kalau informasi yang kita dapat dari orang-orang yang dekat ini, komunitas kita, buku yang kita baca adalah, atau media sosial yang kita tonton adalah hal-hal yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan berita-berita ancaman, berita-berita mengerikan, maka itu juga yang masuk ke data kita sehingga menjadi sebuah keyakinan yang pada saat ini tanpa kita sadari itu menghambat kita untuk mendapatkan kehidupan sesuai harapan kita, yang akan mempersulit kita menjalani kehidupan versi terbaik kita, sehingga akhirnya kita tidak merasa puas menjadi diri kita saat ini. Kita masih suka galau, kita masih resah, kita masih mencari sesuatu yang lain, kita masih mengeluh. Nah, akarnya semuanya adalah ada di apa yang kita yakini yang sudah terprogram. Karena itu, ketika kita ingin mengenali diri kita, kemudian nantinya akan memprogram diri kita yang baru, maka kita harus membersihkan dulu wadahnya, membersihkan batin kita. Ibaratnya seperti doa pun demikian. Doa kita akan sulit dikabulkan manakala wadah yang kita miliki penuh dengan sampah-sampah masa lalu, luka-luka kita, kotoran-kotoran. Ibaratnya luka itu sebagai, kalau di agama diistilahkan sebagai dosa-dosa kita, padahal itu bukanlah yang kita harapkan kan. Terkadang dosa itu kita lakukan karena ya memang memori yang kita dapat di masa lalu ya seperti itu, sehingga itu sebenarnya dianggap sebagai luka atau sampah-sampah emosi yang membuat wadah kita kotor. Nah, kalau kita ingin memprogram hidup kita yang baru, wadahnya harus bersih dulu. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan, wadahnya harus kita bersihkan dulu, yaitu luka-luka masa lalu kita. Baru kemudian kita akan mengenali dan kita akan berlanjut ke fase-fase selanjutnya. Banyak sekali yang bisa kita tempuh, yang akhirnya nantinya kita bisa menjalani kehidupan sesuai versi terbaik kita.